falling apart when there's no light to break. Halo CS-CS-ku, bertemu kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Seorang alkoholik yang suka mengembara dan tentunya sayang keluarga, oke? Film berikut ini gue banget nih, menceritakan seorang kraspang jalanan bernama Bug. Ia sudah 3 tahun tak pulang ke rumah karena bertengkar dengan ayahnya. Bug yang sampai pada titik rendah berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Tuhan berkata lain, dan akhirnya ia pun menyesal atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Oke CSS-ku, seperti biasa sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Sebat. Yo, welcome to my channel, bro. Scene dibuka dengan diperlihatkan sebuah kecelakaan. Terlihat beberapa petugas medis dan polisi sedang mengevakuasi korban kecelakaan. Kemudian dalam perjalanan menuju rumah sakit, beberapa petugas medis mencoba membangunkan korban dengan alat yang ada, hingga ia pun terbangun dari komanya. Clear. And shock. Pria ini bernama Bug. Ia yang tadi mengalami kecelakaan. Karena saat itu Bug tak mau diam, ia pun diberikan obat bius agar bisa tenang. Di sana pria sebelahnya bertanya apa yang sudah terjadi kepadamu. Lalu kita dibawa ke sebelum terjadinya kecelakaan. Bug adalah seorang kraspang jalanan yang telah 3 tahun hidupnya menggelandang di jalanan. Saat itu terlihat Bug sedang mengumpulkan barang bekas untuk ia jual demi bertahan hidup. Ia selalu berkata pada dirinya jika ia bukanlah penjahat, melainkan pemberontak dalam aturan-aturan. Ketika di event musik, ia selalu di area moshpit paling depan untuk sekedar meluapkan kebebasannya. Dan saat itu, ia bertemu seseorang bernama Slim. Slim adalah seorang anarkis dan nihilis. Nihilis adalah sebuah pandangan yang salah satunya mengatakan jika di dunia ini tak memiliki tujuan. Kemudian Slim mengajak Bug untuk membuat band. Namun saat mereka tampil di sebuah bar kecil, pengunjung di sana malah menertawakannya karena musik yang mereka bawakan sangat tak jelas. Dan saat itu juga si pemilik bar pun mengusir mereka dari sana. Society will strangle you if you let it. Keesokan harinya mereka berdua menemui Relic. Ia adalah seseorang yang menjual banyak jenis narkoboy. Karena Relic tinggal di sebuah kota yang memproduksi berbagai jenis narkoboy. Semua teman-temannya, jika ingin mendapatkan barang haram itu, mereka pasti membelinya kepada Relic. Kemudian, terlihat Bug mendatangi tempat biasa untuk melepaskan kesepiannya dengan memberikan makan angsa-angsa. Lalu karena saat itu ia tak menemukan barang bekas, ia pun mendatangi jalanan macet untuk meminta uang kepada pengendara mobil yang lewat. Thanks, man. Yeah. Fuck. Setelah itu, ia pun terlihat mencari makanan di tempat sampah. Dan ketika saat duduk termenung, ia berpikir kalau ia harus merubah penampilannya untuk mencari kerja agar bisa mencukupi kebutuhannya, karena ia telah bosan memunguti barang bekas dan meminta-minta di jalanan. Setelah ia merubah penampilannya, ia pun mencari pekerjaan. Namun, semua tempat kerja yang ia datangi menolak karena ia tak memiliki kartu identitas. You got a phone number I can reach at? Is this your first taxi gig? Bug pun lalu terlihat bersama seorang wanita, dan di sana mereka berdua menggunakan narkoboy. Hingga saat ia madot, ia terlihat ilusi sendiri di atas jembatan penyeberangan. Kemudian di sana terlihat ada seseorang yang hendak melewati jembatan itu. Bug yang masih madot meminta rokok dan uang kepadanya. Namun si pria itu hanya memberikan rokok yang membuat Bug ngomel-ngomel tak jelas. Di
Di saat itu, ia tak pernah merasakan hidupnya serendah itu. Ia berpikir kalau ia harus menyudahi penderitaannya dengan cara mengakhiri hidupnya. Malamnya pun ia tidur di sana hingga esok harinya ia mendatangi Relic, si pemilik narkoboy yang sedang bersama teman-temannya. Di sana, Bug membeli dados yang banyak yang membuat Relic terkejut karena ia tak biasa membeli sebanyak itu. Namun karena Bug yang sudah berniat mengakhiri hidupnya, ia pun kekeh membeli banyak dados. Kemudian terlihat Bug memakan banyak dados sampai ia tepar. Hingga keesokan harinya, ia yang terbangun kesal karena ia masih hidup. Kemudian ia pun bergegas mendatangi Relic untuk bertanya mengapa dadosnya tidak membuat ia meninggal. Dan Relic pun menjawab kalau itu kuasa Tuhan. Karena Bug yang kekeh ingin menyelesaikan hidupnya, Relic pun memberikan beceng kepadanya. Namun Bug pun sepertinya berubah pikiran, dan ia hanya bisa melamun di sana. Setelah itu Slim pun datang yang mengetahui jika Bug akan mengakhiri hidupnya. Untuk menenangkan Bug saat itu, Slim pun memberikan narkoboy yang membuat Bug gembira. Setelah madot, mereka pun berdua pergi mendatangi acara musik. Di sana ia melihat perempuan bernama Jenny. Setelah itu mereka pun terlihat bersama untuk pakau bareng di toilet. Keesokan harinya, terlihat Bug bersama Jenny sedang berada di dalam tenda tempat Jenny tinggal selama ini. Bug yang selalu kesepian kini serasa hidup setelah bertemu Jenny. Jenny pun terlihat sangat bahagia ketika bersama Bug. You got it. I did get it. Did you hear that one before? No. Well, I just... Beberapa hari kemudian, terlihat Bug sedang menjual barang bekasnya. Setelah itu, Bug pun pergi ke minimarket untuk membeli minuman agar bisa merayakan hari ulang tahunnya bersama Jenny dan Slim. Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Namun karena uangnya tak cukup, ia hanya bisa membeli sebotol whisky kecil. Saat di jalan, Jenny dan Slim pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bug. Dan mereka bertiga saat itu menuju minimarket milik Eddie temannya. Ketika sampai di toko Eddie, Bug dan Slim menyelinap ke belakang toko untuk mencuri beberapa barang. Sementara Jenny mengajak Eddie berbicara untuk mengalihkan perhatian. Lalu Bug dan Slim yang sudah mengambil beberapa barang menemui Jenny dan Eddie di kasir. Kemudian mereka pun pergi dari tempat itu. Lalu tibalah di tempat pemakaman biasa mereka nongkrong. Di sana terlihat Jenny dan Slim bercanda. Lalu tiba-tiba, Relic datang menanyakan beceng yang kemarin ia pinjam. Bug berkata jika beceng itu sudah disimpan di tempat yang aman. Di sana Relic pun menawarkan dados jenis baru dari Korea kepada Bug. Lalu Jenny dan Slim menghampiri mereka. Slim berkata jika hari ini adalah hari ulang tahun Bug. Ia meminta dados untuk merayakan ulang tahun Bug. Saat itu Bug yang giting teringat ketika ia merayakan ulang tahun bersama keluarganya. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Kemudian Bug bercerita kepada Jenny mengenai keluarganya. Jenny pun menceritakan tentang kehidupannya bahwa sejak kecil ia hidup di panti asuhan. Ia diadopsi oleh salah satu keluarga. Saat kecil, ayahnya marah karena ia memecahkan vas bunga hingga ia kabur dari rumahnya dan tak pernah kembali sampai saat ini. Lalu tiba-tiba Bug berkata jika ia ingin pulang ke rumah. Kemudian Shin pun beralih ke rumah Bug di mana ibunya sedang berdoa untuk hari ulang tahun anaknya yang ke-21 tahun. Ibunya pun terlihat sedang membuat kue untuk ulang tahun Bug, meski Bug tak pernah pulang selama 3 tahun. Lalu ayahnya di sana berkata jika ibunya harus mengikhlaskan kepergian Bug. Namun ibunya tetap kekeh ingin mencari Bug saat itu. I'm going to find my son. Dan kita dibawa ke scene awal saat di rumah sakit. Di sana Bug ditanyai oleh perawat tentang identitas Slim dan alamat rumahnya, karena Slim telah meninggal dalam kecelakaan bersama Bug. Namun Bug berkata jika ia bertemu Slim hanya di jalanan dan tak pernah tahu di mana tempat tinggal sebenarnya. Shin pun dibawa kembali ke sebelum terjadinya kecelakaan, di mana Slim, Bug dan Jenny sedang nongkrong. Bug di sana terus berkata jika ia ingin pulang ke rumahnya. Lalu datanglah seseorang yang mengenal Bug. Pria itu bernama Kyle. Ia teman sekolah Bug saat di SMA. Kyle pun bercerita kepada teman-teman Bug jika Bug adalah orang yang sangat pintar di sekolahan. Kemudian, Bug yang ingin pulang ke rumahnya meminta uang kepada Kyle untuk ongkos perjalanan menuju rumahnya.
Kyle pun akhirnya memberikan uang yang lumayan banyak kepada Bug lalu pergi meninggalkan mereka. Di waktu yang sama, Relic menghampiri mereka bertiga. Bug kemudian menunjukkan bahwa ia mendapatkan uang banyak. Relic yang tahu jika Bug punya uang, ia pun menawarkan dados miliknya. Setelah itu, mereka pun bertiga menuju stasiun kereta untuk pulang ke rumah Bug. Sebelum sampai di stasiun kereta, mereka diminta polisi untuk menghadap ke arah mobil. Polisi itu pun menanyai identitas satu persatu dan malah mengambil uang dari saku Bug yang diberikan temannya untuk ongkos pulang. Saat Slim sedang diperiksa, Bug segera memakan dados yang baru saja ia beli dari Relic untuk menghilangkan barang bukti. Ketika Jenny sedang diperiksa, Jenny mengatakan jika ia memiliki kartu identitas. Polisi pun meminta menunjukkan identitas Jenny, namun Jenny malah menendang pokis itu hingga mereka berhasil melarikan diri. Di tempat lain, ayah dan ibunya yang sedang mencari keberadaan Bug, ia menghampiri satu tempat yang dihuni oleh para tunawisma. Di sana, ayahnya bertanya kepada Flasher menanyakan Bug dengan sebutan Steven. Karena Flasher tak mengenali Steven, yang sebenarnya adalah Bug, ia pun tak mengetahuinya. Kemudian ayah dan ibunya Bug pun pergi dari sana. Kembali ke Bug, Slim dan Jenny yang berada di tempat toko Eddie. Saat itu Bug yang sudah memakan dados membuat ia jadi parno. Dan tiba-tiba ia mengingat beceng milik Relic yang disembunyikan di bawah tempat sampah. Setelah itu ia berkata kepada Jenny jika ia berencana akan merampok toko Eddie untuk mendapatkan uang agar bisa pulang ke rumahnya karena uangnya sudah diambil pokis. Saat mereka sedang berdebat, Bug melihat seseorang sedang memasuki mobil. Ia yang masih terpengaruhi narkoboy menodong pria itu dengan beceng. Lalu Slim dan Jenny diminta Bug untuk segera masuk ke dalam mobil. Di sana Jenny yang masih marah memilih pergi dari tempat itu. Kemudian Slim yang sama-sama maboy akhirnya pergi bersama Bug. Setibanya di depan rumah, terlihat rumahnya sangat sepi karena ayah dan ibunya tidak sedang berada di dalam rumah dan sedang mencari Bug. Kemudian kita dibawa ke scene awal kembali saat Bug di rumah sakit. Di sana ia berusaha melepaskan borgol, namun perawat itu mengatakan jika ia telah dijaga ketat di ruangan itu. Saat perawat itu berkata nama Steven, pria tua yang di sampingnya memanggil perawat itu dan berkata jika seorang anak muda yang berada di sampingnya adalah anaknya. Kemudian scene kembali ke Bug dan Slim saat sebelum terjadinya kecelakaan dan sedang berada di depan rumahnya. Bug terlihat memasuki rumahnya melalui jendela. Di sana, tetangganya yang tak mengenali Bug menganggap jika itu adalah perampokan, lalu ia pun langsung menghubungi polisi. Ketika Bug tiba di kamarnya, ia terlihat sedih karena kamarnya masih seperti semula sebelum ia meninggalkan rumahnya 3 tahun yang lalu. Kemudian ia mengambil gitar hadiah saat ia berulang tahun di umurnya yang masih 6 tahun. Ia juga melihat kue ulang tahunnya yang dibuatkan ibunya. Lalu Bug pun sangat merasa bersalah karena telah menganggap kedua orang tuanya tak mempedulikannya. Bug lalu mengingat 3 tahun yang lalu saat Bug sebelum meninggalkan rumah. Ketika itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Di sana diceritakan Bug pulang dalam keadaan mabuk. Padahal ibu dan ayahnya telah membuat kue untuk merayakan ulang tahunnya. Namun Bug yang mabuk saat itu mengabaikan perkataan ayahnya soal ayahnya dan ibunya yang akan merayakan hari ulang tahunnya. Lalu terjadilah pertengkaran dan langsung mengusir Bug dari rumahnya. Mari kita kembali ke Bug saat ini. Tiba-tiba ia didatangi polisi yang memintanya untuk mengangkat tangannya. Namun tiba-tiba Slim yang mabuk memukul pokis dari belakang hingga pingsan. Mereka berdua yang kalut pergi meninggalkan rumah dan menuju mobil. Di perjalanan, Bug terus membicarakan soal kekacauan yang terjadi dan tiba-tiba mobilnya bertabrakan di perempatan. Yang ternyata mobil Bug saat itu bertabrakan dengan ayah ibunya. Di sini kita kembali ke scene awal mana Bug telah mengalami kecelakaan. Kemudian scene berpindah kembali ke seorang perawat yang mengatakan jika yang berada di samping suaminya adalah anaknya. Ibunya pun mendatangi suaminya, kemudian ibunya menangis saat melihat Bug sedang terbaring di ruangan samping suaminya. Ketika Bug melihat ke arah samping, ia kaget saat melihat ibunya berada di sana. I'm sorry. Di scene akhir terlihat Bug sedang berada di dalam penjara. Ibu dan ayahnya selalu setia menjenguk Bug dan berkata kalau mereka ingin bisa berkumpul kembali.
Kemudian seorang sipir menyuruh Bug untuk keluar karena ada yang menjenguknya. Dan saat di sana ternyata Jenny lah yang menjenguknya. Dan di sana Jenny berkata jika yang ia bawa adalah anaknya. Lalu film pun selesai. Keluarga adalah hal terpenting yang kita miliki, yang tak pernah berubah dan selalu ada ketika dibutuhkan. Oke CS-CS-ku. Semoga film ini menjadi inspirasi buat kita semua. Saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye.